Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, dia mungkin satu saat akan menjadi budak dari pekerjaan. Dia tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Bahkan mungkin bagi dirinya sendiri pun dia sikit saja. Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacu dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Pembacaan kita tadi bicara tentang dua kata kunci, berdoa dan bekerja. Nah, berdoa dan bekerja ini kalau kita mengelompokkan orang berdasarkan dua kata ini, ada kira-kira 4 kelompok. Nanti saudara nilai, saudara ada di kelompok mana. Pertama, ada kelompok orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat tapi doa. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, itu orang pekerja ngiri. Itu orang pekerja mental. Dia bahkan terlalu sibuk. Dalam kesibukan itu bahkan dia tidak lagi ganti pakaian seragam. Tidak. Orang lain ganti, dia tidak ganti. Orang tanya kenapa? Wih, sibuk. Itu sibuk betul-betul. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah itu jangan coba-coba panggil dia ikut ibadah. Wih, ibadah apa? Kenapa? Sibuk. Sekarang ini kalau ngomong sibuk itu di penjelasan agak naik sedikit karena sepertinya berarti toh, makanya dia ekspresif. Sibuk. Tapi saya mau kasih tahu, orang yang kerja kuat tapi doa lemah, dia mungkin satu saat akan menjadi budak dari pekerjaan. Dia tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Bahkan mungkin bagi dirinya sendiri pun dia sikit saja. Orang begitu di mana-mana saya bilang, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yuk saya di Surabaya. Enaknya pesiar-pesiar? Tidak pak. Terus saya di rumah sakit dokter. Sudah menunjukkan dia bisa di Sabunnya juga sini ada tidak? Ada yang sibuk sekali kerja tapi ibadah lemah ada kok. Dia ada di sini sedang. Ada juga. Ada di sini. Memang jalan. Contoh. Ya, itu pertama. Kerja kuat tapi doa. Itu orang tuh kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Sampai kita heran, kamu kerja begini ini sudah betul. Dia kalau sampai dia punya istri juga heran, apalagi kita akan lebih heran. Itu pertama. Kedua, kalau pertama kerja kuat tapi doa lemah, yang kedua kebalikan dari itu. Ada orang yang doanya kuat sekali tapi kerjanya lemah. Orang yang doa kuat kerja lemah itu segala sesuatu itu dia hanya berdoa. Pokoknya dia berdoa. Hari ini akan diadakan seminar penyusunan dokumen ranwan. Tidak usah, yang penting kita doa. Target-target tidak penting, yang penting doa. Orang yang seperti itu tuh biar senang dan datang sudah angkat bawa ini rumah juga dia bilang tidak usah. Yang penting di sini ada yang begitu. Ada. Itu yang paham apa itu? Saudara, apa ya? Orang yang doa kuat tapi kerja lemah itu dia hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada, tapi saya tidak menyarankan saudara untuk bersandar pada mujizat. Karena mujizat itu area yang tidak perlu kita masuk. Itu Tuhan punya bagian, tidak usah masuk di situ. Kerjakan saja bagian kita. Selebihnya lebih Tuhan yang kerjakan. Amin toh? Mujizat. Saudara tahu bahwa satu saat ada iblis datang bagi Yesus. Kalau engkau anak Allah, rubah batu ini supaya engkau makan. Waktu itu Yesus lapar. Karena 40 hari 40 malam berpuasa. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Tidak. Tapi dia bisa rubah. Bisa. Lalu kenapa dia tidak rubah? Pertama, karena dia tidak mau ikut perintah dari iblis. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus ingin kasih tahu begini. Masa mau buat roti saja pakai mujizat?
Kalau tiap hari yang bikin mujizat saja, bikin roti saja pakai mujizat, maka yang toko-toko roti tiap hari bikin mujizat itu. Mujizat roti tawar lah. Saudara, pasti saudara kalau singgah di Kupang di Borneo pasti tanya, ada mujizat. Belum bilang mujizat apa? Mujizat roti kelapa. Jadi kerjakan dulu yang perlu kita kerjakan. Amin, Pak. Itu begitu penting. Kalau tidak saudara kita hidup dalam yang tidak baik begitu. Mujizat ada, tapi jangan bersandar kepada mujizat. Mujizat itu sesuatu yang menjadi area Tuhan. Saudara, karena itu dia menginginkan kita berproses dengan baik. Dulu di dunia ini ada satu binatang dia bernama ayam. Sekarang juga ada ya. Itu ayam yang dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya buat itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang dia menjadi ayam kampung karena sudah ada ayam. Itu yang bikin kita bingung, apakah ini ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong. Jadi bingung. Tapi untuk membedakannya serius. Untuk membedakannya begini, saudara ada piara ayam kampung di rumah ada? Yang 2 ekor ada? Yang lebih dari 5 ekor ada? Bagi 1. Kalau ada ayam di rumah, ayam kampung, coba lihat, itu ayam kita pelihara 6 bulan 1 tahun masih kecil juga, tapi dia dagingnya atau tidak? Kalau betina bertelur tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Karena ini ayam tahu proses, mengerti bagaimana berproses. Kalau ayam potong, pernah lihat ayam potong? Kita baru pelihara 1 bulan saja, mata sudah besar begitu. Itu kalau lihat pakai kaca besar. Kalau lihat langsung dia begini saja. Tapi itu ayam, mama 2 bulan dari pasar, ikat di motor, dia pun kaki patah. Ada gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Karena ayam tidak mengerti proses. Proses menjadi penting. Karena itu tidak hanya proses. Saya mau tanya saudara, ora et labora, apa itu? Oh, itu hanya 75. Kalau berdoa dan bekerja kan 75. Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan bekerja keras. Jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga datang kantor mau maju bagaimana? Menyangkut doa itu ambil begini. Orang mau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa di sini. Nanti Tuhan kasih tahu apa yang dilihat. Tapi menyangkut kerja dia bilang, ayo pemalas, belajar bekerja. Kalau engkau tidak bekerja, tidak pantas bekerja. Dan itu sudah 2 ini. Kelompok yang ketiga ini kerja lemah, doa juga kerja supaya malas lagi tidak tahu berdoa. Di sini ada kok. Aku di luar ada. Satu suami. Sudah kerja lemah, doa lemah lagi. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu sesungguhnya tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang tinggal di dunia ini, dia tahu ada hal yang harus dikerjakan, ada hal yang harus didoakan. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu tiap hari dia punya kalimat ini saja. Pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Saudara percaya dan setuju itu kalimat? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC, jadi hidup itu kita tentukan dalam 1 hari. Seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan, itu berkonsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur atau tarik tambang kain panas, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Semua berkonsekuensi ke masa depan. Kenapa hari ini pendeta yang diberhormati di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Kalau saya tidak pernah ambil keputusan itu, saya tidak khotbah di sini. Kenapa saudara bekerja di Pemkab Saburai Jua? Karena saudara pernah mengambil keputusan, bahkan disertai surat keputusan. Kenapa saudara punya istri itu, suami itu? Karena saudara pernah ambil. Tidak mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur begini, bukan maka dia di sebelah. Itu karena begini dari keputusan.
Orang yang tidak mengambil keputusan itu orang itu dulu begini. Di satu waktu yang sama kita buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Harus ambil keputusan. Alkitab bilang orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bagi seorang perempuan dewasa umur 29 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam hanya bilang lama-lama tidak kawin. Karena keputusan itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup ini. Amin. Orang yang tidak ambil keputusan itu hidupnya hanya membanding-bandingkan saja. Tidak pernah ambil keputusan. Ini orang yang tidak ambil keputusan. Saya ingat satu waktu kami Natal di kampung di pedalaman TTS, kami punya kue itu seragam saja, kue Solo, besar kepiri. Saya tidak tahu orang pakai tepung apa, yang pasti kami punya itu kayak punya karet. Tidak bisa. Tidak bisa. Kami Natal dengan 2 TKW. Sementara saya pusing punya ini kue. TKW satu bilang begini, pendeta, yo, kalau kami Natal di Hong Kong itu betul-betul. Yang satu bilang kalau kami Natal di Macau terus ini kita di timur. Yang engkau harus lakukan adalah bahwa itu Hong Kong Natal, atau kalau tidak kamu dua berangkat. Tidak bisa saudara di sini menjadi pikiran dan perasaan ada di tempat lain. Tidak bisa. Dia pengen saburai juga, tapi tiap hari dia ngomong sedikit-sedikit bilang hidung di rotesan. Mungkin nggak tuh di rotesan. Tidak bisa sudah tinggal di sini ada yang begitu. Ada di sini. Tidak bisa tinggal di sini, hidup di sini, kerja di sini, hati di sini. Terutama di sini. So, kita pakai test case, ibu-ibu. Ya. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu. Ya. Kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain, senang? Sebentar pulang terus suami bilang begini, Ina, yo, kenapa tidak sama dengan ibu? Pasti orang itu pindah tuh. Jadi kalau orang hidup kalau tidak ambil keputusan, dia hidup tuh hanya membanding-banding, dan itu tidak sehat. Tidak ada kesempatan untuk itu. Saya bilang kepada banyak jemaat, kalau kamu ingin bertumbuh harus ambil keputusan gereja di mana. Tidak bisa ini minggu di sini, minggu depan di sini, tidak bisa. Bunga hias tuh kalau tiap minggu pindah pot, lu sama. Karena hidup tidak tentu. Kedua, orang yang kerja lemah dan doa lemah itu sekarang, itu orang dia hidup hanya dalam hayalan, menghayal saja. Dulu begini terus dia begini. Coba kalau beta yang sekda. Suruh dia diam. Di sini ada menghayal begitu. Suruh dia pindah, sudah pindah. Jabatan itu kan bonus dari sesuatu yang kita kerjakan kan. Masa kita cari ambil orang tengah masa yang ini gitu. Jadi hasil dari yang kita kerjakan ada bonus itu kan. Masa kau dulu, wih, kalau kita buat memalukan itu. Ada satu potongan video yang luas sekali ketika ada begini. Kalau dapat uang 1 miliar ini hari kira-kira buat apa? Kita tanya dong, kasih orang di sini bilang, kasih berapa? 100 juta, naik sedikit boleh? Ya, berapa? 150. 2,5 bisa. Dong dia tunggu. Kalau beta pendeta dapat uang 1 miliar, semuanya beta kasih orang susah semua. Nanti pendeta dapat apa? Nanti bermain hayal lagi. Kamu ini bermain hayal sedikit. Ini bermain hayal tidak ada. Di sini ada sedikit. Kalau menghayal segigi ini, Oke, yang keempat, ini golongan yang saya kira ini dia. Golongan yang keempat adalah orang yang kerja kuat dan doa juga. Orang yang kerja kuat dan doa juga kuat itu saudara, itu dia tahu kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama-sama dengan keluarga, dan kapan dia mesti berdiam diri, membiarkan Tuhan yang bekerja. Itu ideal, bekerja, berhenti bekerja, menikmati hasil pekerjaan bersama keluarga, dan berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja. Terkoneksi antara apa yang kita pikir, yang kita imani, dan kita terkoneksi.
Mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Yang iman ini kasih otak. Yo, tahu tidak? Tidak. Terus dulu. Begitu. Otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Oh iya. Jadi otak tolong kasih tahu kaki. Kalau ada trek lari kencang di depan, kaki jangan lompat pilih. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Koma. Tapi yang antar itu anak yang di sekolah, bukan Tuhan yang antar. Atau siapa di antara kita yang kalau terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak. Tuhan yang jemput pulang menangis. Jadi yang bagian kita itu kerjakan dengan maksimal. Itu paling bagus. Tapi kita ini kan saling menggoda. Oke, sekarang kita mulai. Paulus, Silvanus dan Timotius, dorang ada di satu tempat dan kemudian dia minta jemaat-jemaat. Kenapa? Supaya Injil mengalami kemajuan. Injil, nanti kita bicara soal Injil. Tapi yang kedua dia begini, karena tidak semua orang beroleh iman. Supaya kami terlepas dari orang-orang jahat. Pengacau dari orang jahat itu kalau dia di luar dari komunitas, mungkin ada gampang kita hadapi. Kalau pengacau orang jahat itu ada di luar. Soal kita adalah, kalau pengacau dan orang jahat itu ada kerja sama-sama dengan kita di satu ruangan. Itu repot. Di sini ada pengacau. Itu repot itu. Saudara, jangan pengacau ini sampai banting-banting ini. Musik sama saya. Pengacau orang jahat itu ringan-ringan saja. Ada satu mau rajin sedikit. Banyak yang urusin mega. Jangan terlalu tenang. Itu pengacau itu. Di sini ada yang ngomong-ngomong begitu. Dia ada di sini. Tunjuk. Itu pengacau. Banyak pengacau dan orang jahat. Dia suka untuk membuat kita yang fokus bekerja itu menjadi kehilangan fokus untuk bekerja. Dan itu jadi repot. Maka ini orang yang biasa gosip. Di sini ada yang biasa gosip. Ada kok? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh, di sini saya buat gosip. Orang yang biasa gosip itu dia akan mulai dengan dua kalimat yang menarik. Cek. Saudara lihat, saya kerja betul-betul sampai mic saya. Oke. Apa yang kita bisa? Oke, orang gosip itu dia datang itu seperti serius sekali dan dia mengucapkan dua kalimat pengantar yang kalau kita tidak hati-hati dia masuk di jenis orang. Pertama, dia datang dia akan bilang, sudah. Kalau dia mulai dengan sudah narkoba itu hancur. Kedua, ini sepertinya lebih percaya diri. Tapi dia akan bilang begini. Bukan kita mau omong orang. Bukan kita mau. Tapi terakhir di sini begitu. Itu kita bersoal. Jadi saudara, ini pengacau orang jahat yang di sini. Saya mau kasih kita sekarang bahwa hal ini serius. Tidak bisa. Ingat, tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Kita akan kita bilang slow. Kita sudah proses baru. Tidak bisa. Orang bisa kerja satu ruangan yang sama duduk sama-sama tapi hasil pasti beda. Apalagi ini menuju tahun-tahun politik begini. Macam-macam. Orang tua dulu kasih ingat kita, untuk apa kita tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda. Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Nggak ada ulang. Terus bikin status, Untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda. Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Kalau satu orang bermimpi itu mimpi, tapi kalau kita semua bermimpi yang sama itu kenyataan. Kita mau membangun kenyataan, bukan membangun hayalan tadi. Kenyataan itu mimpi besar. Tidak bisa bupati, wakil bupati, sekda berpikir sendiri, bermimpi sendiri. Tidak bisa. Itu harus mimpi semua orang. Harus mimpi besar. Nah, saudara lihat. Dua hal itu mengisyaratkan bahwa yang jasmani ada, yang rohani juga. Tetapi penggeraknya harus yang rohani. Kenapa? Yang jasmani semua akan selesai. Yang jasmani semua akan selesai. Bagaimana yang jasmani selesai? Beredar di grup-grup WA kan saudara tahu. Dia bilang begini, di usia 50 tahun
Cantik atau tidak cantik sudah tidak penting. Sudah tidak bisa disembunyikan di balik lipstick dan bedak, tidak bisa. Waktu kita umur 20-30 tahun itu kita rasa pipi dongking, jelong. 50 meleleh ini dia. Kalau ada orang datang tanya, Mama umur berapa? Terus Mama bilang 50. Dia sengaja kaget, hah? 50? Macam ke 30? Jangan kerja. Jangan kerja. Masa umur 50 ke 35? Nah yang 15 di mana? Kalau kita jalan yang kita punya anak nona terus bertanya bilang, yang ini siapa? Yang ini siapa? Ini siapa? Ini kita punya anak nona yang pertama. Dia sengaja kaget lagi. Anak nona? Macam ke kakak? Jangan kerja. Jangan kerja. Masa mama ke kakak adik dia anak? Mama kalau ke kakak adik dia anak hanya dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar tipu anak muka terlalu tua, makanya yang tipu mama tuh kayak tipis-tipis. Atau yang kedua dalam sampai tipu mama nikah terlalu muda, 6 tahun sudah. Jangan. Beta masih SMA dulu ada teman satu tato sklerosis dan sklerosis punya tato yang gambar yang bangku kaki kalau melukis, wih gak, kulit bagus, tinta bagus lagi, kontras mantap. Itu umur 17 tahun. Belum 50, baru 43 tahun dia sakit. Kami pergi lihat dia itu betul-betul sedih, betul-betul sedih. Itu takut tuh bukan orang bangku kaki lagi, sama kayak orang menyembah. Menung. Parah kamu. Di umur 60 tahun, saudara, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Khusus pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, swasta itu kan pensiun di umur. Waktu kita aktif itu kita datang orang siap laksanakan maju kan itu apa? So pensiun kau mau ambil pensiun di kantor pos. Anak yang baru honor 3 bulan dia lihat kita dari jauh, sama dia bilang tua. Aman kau tua. Rasa kencing. Di umur tahun, kalau kita sampai umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau pakai tongkat mau naik di lantai 2 dan di umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun tidak ada harga lagi. Oh, tidak mungkin lagi beli sei babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, jantung, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih punya, kita tidak punya, kita mall sama. Mall dia pun rasa suapis langsung begini. Yang jasmani semua akan selesai. Jadi lebih baik nih, kasih kekuatan dalam hidup jiwa. Oke, sudah itu. Kita waktu pendek jadi supaya jadi ASN itu betul-betul. Nah, supaya Injil mengalami kemajuan. Injil itu berita pembebasan. Injil itu berita pembebasan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ada kan kita berhadapan di masyarakat yang mungkin dia lebih kurang percaya diri. Jangan takut, coba. Dia belum bisa maju bicara dengan, coba ayo, coba. Dia sebentar kurang bagus. Nanti tes dia begitu. Dan macam situ semua. Itu bukan itu. Beta ada yang banyak rumah sakit berdoa bagi orang-orang sakit. Yang nenek-nenek itu bilang begini, nenek kita berdoa nenek. Iya Bapak Pendeta. Tapi mungkin saya doa habis nenek mati. Tapi nenek akan mati masuk surga. Terus jelaskan sih Bapak Pendeta, mati hari ini mati besok tidak ada masalah. Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Bahkan di lorong-lorong kematian sekalipun dia tetap punya keyakinan. Itu Injil. Injil. Supaya kalau ada anak atau Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Kasih dia, tahan. Pak Pendeta juga orang berdosa, tapi jangan takut. Kasih Tuhan lebih besar dari kita 12. Itu Injil. Bayangkan kalau kita akan dengan Pak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Iya, saya lihat muka berdosa ini. Kalau tidak bertobat nanti kaki tangan lompat tembok semua.
Berita apa? Berita tidak jelas itu. Injil itu bukan kastaku. Masih banyak orang pakai berita firman untuk terima kastaku. Saya mau tanya, ibu-ibu, ya, pernah kasih makan anak umur 1,5 tahun? Gampang kok susah? Susah. Kan buru-buru dia kejar terus dia kemana? Ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Bagaimana anak umur 1,5 tahun suruh mengerti dia mama yang 38? Jadi ini anak tidak mau makan, omong baik-baik, adek makan biar sehat sayang, ayo. Ini bukan bilang begitu, dia bilang makan itu om, itu om juga tuh. Ini bukan, ini di sini ada yang kasih tahu Anda. Besok ada dong kasih tahu kembali kita. Kalau malam-malam anak-anak dia belum bisa tidur, kasih tahu dia baik-baik, adek. Ama, bawa sudah, ayo biar pagi bangun lebih sehat. Ayo saya. Apa yang mama sudah lah, tidur sudah. Kalau dia belum tidur, terus tahu apa mama bawa duluan. Ini anak belum mau tidur, orang dua suami istri sepakat kasih mati lampu. Setelah mati lampu, bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela. Terus bapak tua kami jendela. Dia punya bapak saya ngajak kaget di dalam. Om anak subomo om, ini keluarga tipu. Itu keluarga tidak ada jujur sudah ini. Di sini ada orang tua kastaku. Pantas dia cocok nikah dengan ibu suami itu. Injil itu pembebasan supaya orang-orang yang takut yang saudara lihat ya. Saya itu kalau masih melayani pedalaman saya bilang jemaat kalau saya pergi ke rumah jangan kasih roti ya, jangan kasih biskuit, tidak usah. Kenapa Bapak? Jangan kasih. Jadi, kenapa kok Bapak bukan datang tiap hari? Jangan. Kasih saya pisang ubi apa makan itu sah. Kok kenapa Bapak tidak mau? Jangan. Kenapa? Saya pikiran. Bapak pikiran apa? Saya pikiran ini begini. Setiap kali kamu kasih saya biskuit, saya mau makan. Kamu anak dong dari belakang pintu belum itu saya makan apa pasti lama dong baku bunuh jangan ini. Jadi kasih pisang supaya di muka ada satu piring di belakang dua boko. Sebab kalau dia dalam posisi yang tadi yang begini, dia merasa percaya diri ada kurang bagus. Kita bilang aman. Pembebasan mesti berlaku bagi mereka yang tadi rasa percaya diri tidak ada, yang sudah tersandra dengan orang pembahasa. Saudara tahu di media sosial pada hari ini benar atau tidak benar itu orang tidak peduli, yang penting ada berita kedua, dan itu berita yang tidak baik itu di peredaran sangat kuat. Orang lagi ada dalam masalah begitu, datang dulu jadi begitu dan orang lagi begitu susah. Pembebasan itu tadi orang omong tapi beta selama beta belum lihat beta sudah percaya itu membuat dia kuat. Itu pembebasan. Kita berhadapan dengan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, semua itu kita berhadapan dan saudara diberi kepercayaan untuk menjadi bagian dari itu. Saudara harus membuat berita itu menjadi berita yang membuat orang yang tadi betul-betul yang lemah kuat. Itu pembebasan.